Terima kasih saudaraku semua atas kesetiaannya mendukung perkembangan channel Sehat Bersama Nyoman. Saya berdoa semoga kita semua sehat luar biasa, selalu bersyukur dalam segala hal, selalu bersemangat dalam beraktivitas, dan semoga kita semua semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Siapapun yang mengalami masalah peredaran darah, wajib tonton video ini sampai selesai. Pasca mengalami stroke dan 3 bulan mengalami vertigo, saya menjalani medical check-up menggunakan Health Code Analyzer pada tanggal 2 April tahun 2019. Hasilnya mengagetkan karena benar-benar jelek. Jujur, ketika itu saya khawatir kalau terjadi serangan stroke untuk yang kedua kalinya. Karena hasil analisa peredaran darah di jantung dan otak menunjukkan, pertama, terkait dengan kekentalan darah. Kekentalan darah saya ternyata berada pada indeks abnormal sedang. Kondisi ini mengindikasikan sirkulasi atau peredaran darah saya tidak bisa lancar. Suplai nutrisi, oksigen, dan air sebagai makanan sel tubuh selalu lambat. Sebagai akibatnya, fungsi organ dan daya memori otak mengalami kemunduran. 2. Lemak darah. Kadar lemak dalam darah terindikasi melampaui ambang batas maksimal. Kondisi ini sebagai faktor penyebab terjadinya pengentalan darah yang berat. Ketiga, kelenturan pembuluh darah. Kelenturan pembuluh darah terindikasi berkurang. Kondisi ini sebagai akibat dari lemak dalam darah yang berlebih. Kadar lemak yang tinggi, darah yang kental, dan pembuluh darah yang kaku merupakan potensi penyakit hipertensi. 4. Volume darah yang diserap oleh otot jantung. Kenyataannya kurang dari cukup. Satu hal yang perlu kita pahami, volume darah yang dipompa jantung berbanding lurus dengan volume darah yang diserap oleh otot jantung. Akibat dari volume darah yang diserap tidak cukup adalah jantung memaksakan diri bekerja ekstra keras. Sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Terjadi potensi penyakit jantung koroner. Dan yang kelima, konsumsi oksigen otot jantung. Indeks oksigen berada pada posisi abnormal sedang. Otot jantung tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya, sel-sel otot jantung mengalami kerusakan dan berujung pada pelemahan fungsi jantung. Demikianlah penjelasan peredaran darah saya di jantung dan otak yang sempat mengagetkan dan membuat saya khawatir kalau terjadi serangan stroke yang kedua kalinya. Selanjutnya saya jelaskan peredaran darah yang berada pada posisi indeks abnormal ringan. Pertama, kebutuhan darah otot jantung. Kenyataannya, kebutuhan otot jantung saya akan darah kurang. Akibatnya, sel-sel otot jantung berpotensi mengalami kerusakan dan selanjutnya terjadi pelemahan fungsi jantung. Kedua, jumlah darah yang dipompa jantung setiap kali kontraksi terindikasi kurang. Akibatnya peredaran darah saya lambat.
dan sel-sel organ tubuh mengalami kerusakan. Sekarang, mari kita perhatikan gambar. Dari 15 komponen peredaran darah di jantung dan otak, terdapat 8 komponen yang terindikasi pada posisi indeks normal, yaitu 1. Kristal atau plak kolesterol. 2. Hambatan pembuluh darah. 3. Tahanan injeksi dari bilik kiri jantung. 4. Kekuatan efektif bilik kiri jantung. 5. Elastisitas pembuluh darah koroner. 6. Tekanan arteri koroner dalam merembeskan darah. 7. Elastisitas pembuluh darah otak. Dan yang ke-8, pasokan darah ke jaringan otak. Sekarang waktunya saya berbagi upaya-upaya yang saya lakukan untuk melancarkan peredaran darah dan untuk membebaskan diri dari kekhawatiran serangan stroke yang kedua kalinya. Adalah pertama, menghindarkan diri mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar lemak jenuh tinggi seperti mentega, keju, santan, kuning telur, gorengan, dan lain-lain. 2. Mengkonsumsi suplemen Vitayang Omega 3. Manfaatnya adalah untuk mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi darah, kolesterol, trigliserida, penyakit jantung koroner, peradangan, dan nutrisi utama pembentuk sel otak. 3. Mengkonsumsi suplemen padat gizi, yaitu Super Green Food atau SGF. SGF bermanfaat untuk menormalkan kekentalan darah, menjaga daya tahan tubuh, meregenerasi sel-sel organ yang rusak, mendetok racun dan logam berat, memenuhi kebutuhan sel akan nutrisi. 4. Jogging yang teratur. Jogging bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan kekuatan tulang dan massa otot, meningkatkan kapasitas paru-paru, menurunkan risiko penyakit jantung, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Istirahat yang cukup dan berkualitas. Dan 6. Mengelola stres dengan cara positive thinking dan penguasaan diri yang lebih bijak. Adakah kemajuan yang terjadi? Mari kita bandingkan hasil analisa tanggal 2 April 2019 dengan yang sesudahnya. Namun sebelum kelupaan, mohon subscribe terlebih dahulu, khususnya bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel Sehat Bersama Nyoman. Atau bagi yang belum pernah mensubscribe sebelumnya. Silakan subscribe sekarang. Bila sudah, saya ucapkan terima kasih. Gambar kedua menunjukkan terjadi kemajuan yang luar biasa. Kelima indeks yang abnormal sedang, yang tadinya berwarna kuning dan sangat mengkhawatirkan, telah berubah semuanya. Satu pun tidak ada lagi yang berwarna kuning. Itulah testimoni saya, cara alami melancarkan peredaran darah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila butuh informasi lebih lanjut, nomor kontak saya ada pada deskripsi. Salam dari saya, I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat tanpa obat. Oh, yes!